Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 12 April 2021 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Gurunya, pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara bendera Semak 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, khususnya para pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta.
Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sautasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan.
5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemilih Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Duduk. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Semak 2 Penabur, Bapak Kris Arthur. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan Semak 2 Penabur Jakarta. Dan anak-anakku sekalian yang terkasih. Mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti upacara bendera secara virtual pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang salah seorang pahlawan perempuan yang sudah sangat kita kenal karena jasa-jasanya pada masa dahulu. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah seorang priai atau bangsawan Jawa yang lahir sebagai anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dan dari semua saudara kandung, Kartini adalah perempuan tertua. Raden Ajeng Kartini kita kenal sebagai seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam tulisannya, Kartini banyak membahas soal perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Beliau ingin perempuan Indonesia bisa menentukan pilihan hidup dan tak harus hidup atas paksaan orang tua saja. Perempuan juga harus bisa sekolah setinggi-tingginya. Namun sayangnya, Kartini wafat pada usia 24 tahun setelah melahirkan anak pertamanya. Setelah Kartini meninggal, barulah pemikiran Kartini tentang perempuan di Indonesia mulai banyak jadi pembicaraan. Oleh sebab itu, disusunlah buku yang awalnya berjudul Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Atau mungkin sekarang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini kemudian banyak mengubah pemikiran masyarakat Belanda tentang wanita pribumi. Dan inilah yang akhirnya membuat Kartini diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal memperjuangkan hak wanita. Apa yang dilakukan oleh Kartini pada masa itu sungguh sangat berdampak pada nasib perempuan pada saat ini. Pada masa itu, wanita tidak hanya tidak dapat memperoleh pendidikan yang tinggi, tetapi status wanita juga cukup rendah, bahkan dianggap sebagai kaum lemah, dan tugasnya hanyalah melakukan pekerjaan rumah. Dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh Kartini untuk membangun sekolah bagi kaum wanita pada zaman itu, dan juga memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita, membuat kaum wanita pada saat ini dapat merasakan pendidikan yang setara dengan pria. Wanita bahkan dapat memiliki pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun Kartini sudah tiada, tetapi semangat dan inspirasinya masih sangat relevan dengan perempuan zaman now. Kartini pada masanya sangatlah luar biasa, dan berkat jasa dan perjuangannya, saat ini kaum perempuan dapat berkarir setara dengan kaum pria. Lalu, apa relevansinya perjuangan Kartini di masa kini? Bagaimana cara menerapkan perjuangan Kartini di zaman modern ini? Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Kartini merupakan sosok wanita inspiratif yang menjadi pahlawan emansipasi wanita, dan berkat jasanya, kini derajat dan hak wanita Indonesia bisa sejajar dengan pria. Mungkin jika bukan karena jasa-jasa Kartini, kaum perempuan sekarang tidak akan bisa mengekspresikan dirinya dan tidak bisa sekolah tinggi, atau bahkan tidak bisa menempati kedudukan di level tinggi atau pemerintahan. Perempuan zaman now
bisa berekspresi dan mengembangkan dirinya. Bahkan perempuan sekarang bisa mengerjakan pekerjaan kaum pria dan tentu dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Kartini sudah meletakkan fondasi kesetaraan gender hingga kaum wanita masa kini bisa memperoleh pendidikan setinggi mungkin dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Beliau berharap perempuan Indonesia bisa maju dan berkembang dengan wawasan yang luas. Perkuat sifat, keingintahuan yang tinggi, dan tentunya untuk hal-hal yang positif. Sebagai Kartini masa kini, para perempuan Indonesia bisa mewujudkan dengan banyak hal, seperti membaca, rajin mencari informasi yang mendalam, serta mengembangkan kemampuan diri sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Apalagi dengan teknologi dan internet yang semakin canggih, kini para Kartini modern bisa menggali informasi dengan semakin mudah dan sebanyak-banyaknya. Tanpa adanya perjuangan Kartini, mungkin nasib wanita saat ini hanyalah menjadi pengurus rumah tangga saja, dan tidak akan ada wanita yang berani menyuarakan pendapatnya dan menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif dan belajar dengan tekun agar dapat meraih prestasi yang cemerlang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri, ciptaan Kusbini. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah bisa dihadirkan di ruangan Zoom ini. Sekarang saya akan berbicara sedikit tentang era Kartini. Era Kartini adalah simbol awal dari perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Perjuangannya tidak mengenal lelah di tengah-tengah pergempuran dan pertentangan dari keluarga serta adat. Namun, ia tetap kukuh mempertahankan prinsipnya untuk memperjuangkan kaum dan cita-cita perempuan di Indonesia. Bekerja kerasnya, Kartini mampu mengangkat derajat wanita Indonesia dalam bidang pendidikan. Perjuangan era Kartini tidak mudah didapat begitu saja, namun membutuhkan proses dan perjalanan yang panjang untuk menampakinya. Tahukah kalian bahwa kita pelajar, khususnya pelajar perempuan, merupakan Kartini-Kartini muda Indonesia? Sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar muda, khususnya perempuan, untuk memperbaiki derajat dan pandangan perempuan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Apapun profesi yang Anda miliki di masa mendatang, tinggi atau rendah profesi yang Anda miliki, manfaatkanlah profesi Anda untuk memajukan dan memperbaiki derajat perempuan Indonesia. Kartini masa kini adalah sosok Kartini yang bisa memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya, bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, untuk selalu berusaha mewujudkan persamaan hak perempuan baik sektor publik maupun sektor domestik. Kartini sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan Kartini pada masa lampau, yang menjadikannya selalu eksis hingga ada saat ini perjuangan yang selalu bisa kita lakukan untuk meraih cita-cita dan asa dalam kehidupan yang lebih setara lagi. Majulah perempuan Indonesia dan jalanlah Kartini-Kartini muda bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata atau tutur. Tuhan Yesus memberkati. Renungan dan doa. Teman-teman, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan kita. Berkati agar renungan ini bisa menjadi pedoman di hidup kita masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita ayatnya diambil dari Lukas 23:52 yang berbunyi, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yang berjudul diam saja atau hadapi. Bestens, kita mungkin akan berpikir 2 kali, bahkan lebih, ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik, tetapi memiliki dampak yang bisa merugikan kita, bahkan mengancam nyawa kita. Misalkan suatu kali kita melihat orang yang dicopet di depan kita dalam sebuah angkutan umum, ketika kita merasa bahwa pencopet tersebut bertubuh kekar dan berkomplot, alias tidak sendirian. Mungkin kita akan berdiam diri tanpa melakukan apapun yang berisiko tinggi. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang keberanian yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Menurut peraturan Roma, kala itu orang yang meninggal dengan cara disalibkan tidak perlu dikubur. Namun tradisi Yahudi mengharuskan untuk dikubur. Lalu bagaimana dengan jenazah Yesus? Yusuf dari Arimatea merupakan salah seorang majelis besar yang baik dan benar. Dia memiliki keberanian untuk meminta jenazah Yesus kepada Pilatus. Majelis besar merupakan pihak yang berada di belakang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Namun Yusuf dari Arimatea tidak menyetujui keputusan para majelis besar. Ia tidak mengambil bagian dalam keputusan penyaliban itu. Dengan berani dia meminta jenazah Tuhan Yesus dan menguburkannya secara layak. Perbuatan itu tentu bukan tanpa resiko. Sebagai anggota majelis besar, perbuatan yang dilakukan bisa saja membahayakan posisi jabatan dia, bahkan mengancam nyawanya. Bestin, Yusuf dari Arimatea tentu memiliki alasan yang kuat untuk pengorbanan yang dilakukan. Sosok Yesus mendapatkan tempat yang istimewa dalam dirinya. Penghormatan yang dilakukan terhadap jenazah Yesus menunjukkan keberanian dan kerelaan untuk berkorban. Sekalipun tantangan yang besar akan kita hadapi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap berdiam diri saja untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi diri sendiri tanpa mau melakukan tindakan apapun karena berisiko? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena kita sudah bisa menyelesaikan ibadah kita. Sekarang kami mau kembali melakukan PJ Tuhan, berkati guru-guru dan teman-teman kita yang akan melakukan tugas serta belajar Tuhan. Dan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Gibran, stop!